Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat desain cutting laser dengan Corel Laser pada Corel Draw. Langsung saja, ini kita sudah ada di software Corel Lasernya. Pertama, kita akan membuat desain gantungan kunci. Pertama kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Di sini ukurannya terserah. Saya pakai 100 mili dan lebarnya di 20 mili. Nah, setelah membuat persegi panjang, kita membuat teksnya. Nah, ini bisa diketik nama. Di sini kita bisa pilih font dan juga besarnya. Segini cukup. Setelah jadi seperti ini, kita klik kanan pada bagian teks, lalu kita pilih convert to curves agar dia pas di nama yang kita ketik. Setelah itu, yang untuk bagian persegi panjang juga kita klik kanan convert to curves. Lalu kita geser di tulisan ini ke pojok kiri atas dari si persegi panjang. Nah, pastikan di pojok sini itu namanya menempel di garis. Nah, seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita menggunakan rule di sebelah sini, kita tarik garis di sebelah kanan dan bawah dari tulisannya. Kita menggunakan shape tool, kita tarik yang atas juga, dan yang atas ini dipastikan untuk menempel di nama yang kita buat. Nah, seperti ini tidak apa-apa. Lalu di sebelah sini, di sebelah kiri, pada pertemuan garis itu kita klik. Nah, ini ya, di pertemuan antara garis persegi panjang dan ininya, itu kita tambahkan. Nah, kita klik kanan, kita add, kita tambahkan titik di situ. Lalu di bagian atasnya juga, sini, kita klik kanan, kita tambahkan titik. Nah, setelah seperti ini, kita tarik panah yang ada di kiri atas itu ke garis nih, ke garis bantu yang udah kita buat. Nah, ini disesuaikan dengan titiknya. Pastikan lurus. Nah, seperti ini. Lalu di sebelah kanan, ini kita kira-kira di tengahnya, itu kita tambahkan titik juga. Lalu kita tarik si titik ini ke sini. Dan bisa dilihat di bagian bawah itu ada di Y 0, itu ya. Nah, itu harus 0. Nah, begini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan lingkaran di sini sebagai lubang dari gantungan kuncinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu nah, setelah jadi seperti ini, di sini posisi tulisannya itu masih ada fill-nya. Nah, kita akan ubah si ini tulisan ini dengan no fill. Kita klik, pilih saja. Lalu di sini kita di outline itu kita pilih menjadi hardline outline. Lalu di fill tool kita pilih no fill. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita gabungkan antara tulisan dan juga bentuk ini ya, persegi panjang atau base gantungan kuncinya. Kita blok, kita pilih, lalu kita di arrange bagian atas, kita klik di arrange, lalu shaping, lalu kita klik weld. Nah, di sini bisa dilihat ini tergabung ya, sudah tergabung antara nama dan juga base dari gantungan kuncinya. Seperti itu. Nah, untuk agar garisnya terlihat jelas, itu kita bisa mengubah ukurannya di outline pen, kita bisa ganti di 0,5 mm. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh desain dari gantungan kunci. Untuk garis, untuk lubangnya ada di sini, kita bisa buat lagi. Seperti ini. Dibesarkan saja. Nah, baik. Nah, kurang lebih seperti ini desain gantungan kunci. Berikut merupakan tombol-tombol pengaturan yang ada pada mesin laser cutting. Reset tombol emergency untuk menghidupkan mesin laser cutting, dan laser akan kembali ke titik 0 pada mesin. Nah, ini merupakan tombol daya laser untuk mengatur seberapa kuat laser itu memakan bahan yang akan kita laser cutting. Di sini ada kelipatan 10, 1, dan 0,1. Nah, kita lakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum kita mulai melaser bahannya. Seperti ini cara melakukan pengetesan. Ini untuk menyesuaikan titik 0 menggunakan software, dan di mesinnya akan bergerak menyesuaikan.
seperti yang kita inginkan. Lalu menentukan dimensi dari desain yang akan kita laser cutting itu seberapa besar. Nah, ini untuk menentukan titik nol agar sesuai dengan yang kita inginkan. Selalu berhati-hati untuk penyesuaian manual menggunakan tangan, jangan sampai melewati dari mata lasernya. Selanjutnya ke pengaturan pada software, yaitu kita mengatur speed atau kecepatannya. Lalu kita akan melakukan preview, yaitu gambaran besar atau layouting dari desain yang akan kita laser cutting seperti itu. Nah, ini merupakan proses preview dari desain yang sudah dibuat. Setelah melakukan preview, kita kembali ke software untuk mengatur poin-poin selanjutnya. Nah, pengaturan poin-poin ini tergantung pada jenis mesin laser cutting yang digunakan. Selanjutnya kita mulai untuk proses laser cuttingnya dengan daya lasernya 30. Ini untuk kedalaman benda kerjanya itu 3 mili. Di sini kita menggunakan akrilik 3 mili dengan daya laser 30. Nah, ini merupakan hasil dari laser cuttingnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat desain cover LCD sesuai dengan ukuran berikut. Nah, ini adalah hasil desainnya. Saya akan jelaskan sedikit saja. Di sini terdapat 8 desain. Yang di sebelah sini merupakan depan. Ini merupakan desain belakang, frame belakang. Ini untuk atas dan bawah. Lalu di sini yaitu untuk samping kanan dan kiri. Sedangkan dua ini adalah untuk support atau penyangga di bagian dalam frame ini. Lalu bagaimana untuk desain ini saya tidak akan jelaskan dari awal, saya hanya akan jelaskan beberapa saja. Pertama kita membuat persegi panjang dengan ukuran 112 kali 82. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah dibuat persegi panjang seperti ini, kita buat ini lubang untuk saling menempelkan. Jadi di sini kita buat frame-nya itu seperti puzzle agar nanti kita bisa rakit seperti itu. Kita menggunakan persegi panjang lagi dengan ukuran 3 kali 20 dengan lebarnya 3 mili seperti ini. Di sini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, dan 5. Nah, ini kita sejajarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini jika sudah kita pilih atau kita selesai. Nah, jika sudah jadi seperti ini ada 5 persegi. Nah, jika sudah jadi seperti ini ada 5 persegi panjang, kita pilih kelima-limanya. Lalu kita geser, kita sesuaikan di tengah seperti itu. Lalu di sini itu kan hanya dipakai 3 saja. Nah, di tengah ini kita hapus. Nah, sudah sama. Lalu untuk bagian bawah itu bisa kita copy saja. Nah, ini juga kita akan disesuaikan di tengah-tengah. Lalu untuk bagian kirinya itu juga sama, membuat seperti tadi dengan persegi panjang dengan ukuran 20 kali 3 lalu disesuaikan saja. Nah, untuk lingkaran di sini kita bisa menggunakan ellipse tool. Kita buat lingkaran, kita lihat ukurannya berapa, yaitu 10 kali 10. Nah, kita sesuaikan di sini 10 ini kali 10. Nah, kita
kita geser. Nah, gunanya ini lingkaran besar ini adalah untuk keluarnya kabel atau juga sebagai lubang sirkulasi udara. Nah, untuk lingkaran-lingkaran yang lain juga sama menggunakan ellipse tool dengan ukuran 10x10. Nah, untuk yang depan ini hampir sama dengan bagian belakangnya. Cuman di sini kita bedanya adalah membentuk bagian depan dari layar LCD-nya. Itu sama saja caranya menggunakan persegi panjang. Itu ukurannya disesuaikan yang ada di video tadi. Lalu di sini ada lubang kecil, itu gunanya untuk memasang papan LCD-nya itu ke dalam frame yang udah kita buat. Itu menggunakan lubang ini. Nah, untuk bagian frame atas dan bawahnya itu kita bisa gunakan juga sama kayak tadi, yaitu membuat kotak terlebih dahulu dengan ukuran 100 kali 100. Ya, bisa dilihat 100 kali 100. Lalu untuk bagian ininya kita bisa menggunakan ini yang sudah kita gambar tadi seperti di atas. Kita copy saja, lalu kita tampilkan di sini. Kita sesuaikan terlebih dahulu untuk uh, posisinya. Kita ke two point line tool, kita gambar ulang garisnya. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dengan persegi panjang yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini jika sudah kita bisa hapus di nih persegi panjangnya bisa kita hapus. Nah, setelah persegi panjang yang buat kita alat bantu tadi sudah dihapus, selanjutnya kita copy saja ini. Kita copy. Nah, lalu kita putar dia 180 derajat untuk kita taruh di bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Lalu kita juga buat yang sama di bagian kanan dan kirinya. Lalu setelah dibuat, itu kita hapus persegi ukuran 100 kali 100 yang awal tadi kita buat, yang sebagai persegi bantu, itu kita hapus saja. Nah, bagaimana cara menyambungkan ini? Itu kita sambungkan saja menggunakan two point line tool, seperti ini. Nah, seperti ini juga dilakukan di sisi kanan dan kirinya. Di bawahnya juga sama caranya seperti itu. Nah, untuk frame bagian sampingnya itu cara membuatnya sama, yaitu dengan dikombinasikan antara cara pertama tadi untuk frame belakang dan frame atas dan bawahnya. Caranya digabung aja ini. Ini menggunakan persegi panjang, yang ini seperti yang tadi, seperti itu. Nah, ini hasil desain akhirnya. Untuk di sini itu kan desainnya masih berantakan dan jika kita akan eksekusi ke mesin laser cutting itu akan menjadi kurang efisien. Nah, di sini kita akan rapikan agar nanti ketika diaplikasikan ke mesin itu gerakannya menjadi gerakan yang minimum atau lebih efisien seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini desainnya sudah dirapikan dan siap dieksekusi ke mesin laser cut. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mereview desain dari desain laser cutting di mana gambar realnya seperti ini. Nah, langsung saja kita ke desainnya. Yang pertama, nah ini membuat kalender bulannya itu bisa menggunakan rectangle atau persegi panjang. Nah, untuk tulisan dan angka bulannya ini bisa menggunakan teks. Lalu untuk bagian penyangga atau kursinya ini kita ini ya, ini bagian penyangga dan kursinya, ini bagian penyangga atau kursinya. Ini kita bisa menggunakan rectangle juga. Langkahnya itu sama seperti yang tadi membuat desain cover LCD. Nah, untuk bagian kursinya ini kita bisa menggunakan lingkaran atau elips. Ini lingkaran atau elips. Ya, kita bisa pisah. Nah, ini bisa menggunakan lingkaran lalu digabungkan menggunakan garis atau bisa juga menggunakan di sini ada freehand. Di sini ada freehand itu bisa kita gunakan atau three point curve itu bisa kita gunakan juga di untuk desain ini seperti itu. Lalu di bagian ininya juga kita bisa menggunakan two point line atau bisa juga menggunakan persegi panjang seperti itu.
Nah, untuk desain yang kedua adalah napkin atau tatakan gelas. Di sini desainnya cukup simpel karena hanya lingkaran saja. Untuk desain kedua, itu tadi. Nah, ini untuk desain kedua. Nah, ini untuk desain napkin atau tatakan gelasnya. Di sini ada lingkaran 6, itu untuk tatakannya, tatakan gelasnya yang akan kita gunakan. Lalu di sini itu ada desain samping kanan dan kiri. Lalu di sini ada desain penutupnya, yang depan ini yang warna putih. Lalu untuk ini adalah bagian bawahnya atau penyangganya di sini ya, nyambung nanti di apa di frame kanan dan kirinya. Lalu ini adalah untuk penyangga bagian samping yang nanti masuk ke sini. Nah, untuk membuatnya ini cukup simpel karena hanya menggunakan dua elemen saja, yaitu lingkaran dan juga garis lurus atau bisa menggunakan persegi, persegi panjang. Nah, ini hampir sama dengan desain ini hampir sama dengan desain cover LCD yang tadi kita buat caranya. Lalu untuk di bagian ini adalah kita bisa menggunakan lingkaran, lalu kita tambahkan two point line, dan lalu kita sambungkan seperti itu. Nah, untuk desain yang ketiga ini juga lumayan mudah. Kita hanya menggunakan persegi, garis, dan juga lingkaran juga. Ini sama yaitu tatakan gelas. Bedanya yang kedua tadi berbentuk bulat dan ada tempatnya. Kalau yang ini berbentuk kotak. Nah, ini untuk desain yang ketiga. Cukup simpel karena hanya menggunakan persegi dan juga lingkaran. Nah, caranya sama. Pertama kita membuat persegi terlebih dahulu dengan ukuran 111 kali 111 ini. Lalu lingkarannya di sini kita tambahkan saja lingkaran-lingkaran. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur di arrange well, itu di shaping well. Kita bisa gunakan itu antara lingkaran dan perseginya. Nah, untuk desain yang keempat ini saya kebetulan juga mengambil desain tatakan gelas atau alas gelas gitu ya, biar gelasnya tidak langsung ke meja. Cuma ini bedanya ada tulisan atau hurufnya. Nah, ini merupakan hasil desain dari tatakan gelas dengan huruf atau dengan kata. Ada jenis minumannya, ada beer, wine, juice, water, coffee, dan teh. Nah, caranya juga simpel. Kita cuma buat persegi, persegi saja dengan ukuran 93 dan 94 kali 94 ini. Lalu untuk kata-kata ini atau jenis minuman ini kita bisa menggunakan teks. Caranya juga sama seperti saat kita membuat gantungan kunci nama seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini merupakan tatakan ballpoint ya, bisa juga dibuat untuk holder HP. Nah, ini berbentuk lumayan rumit sebenarnya. Tapi hanya terdiri dari 5 elemen saja, di mana berbentuk gajah untuk samping kanan, holder samping kanan hanya terdiri dari 5 komponen saja, yaitu yang berbentuk gajah ini untuk frame kanan dan kiri, lalu yang kotak ini untuk penyangga depan, belakang, dan juga bawahnya di sini. Nah, untuk penyangga atau tutup bagian depan, belakang, dan bawah itu kita hanya menggunakan persegi panjang. Kita sesuaikan aja ukurannya tanpa perlu diedit lagi. Nah, untuk di lingkaran ini atau di bentuk gajah ini kita bisa menggunakan lingkaran untuk mata, lalu two point line untuk bagian kaki ini. Lalu bagian belalainya itu kita bisa menggunakan ini. Nah, untuk bagian belalai badan dan juga telinganya ini, kita bisa menggunakan three point curve. Jadi uh, kita membuat sebuah lengkungan dengan menggunakan 3 titik seperti itu. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.